Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Pagi Ibu. Apa kabarnya semua? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Sehat semua? Sehat Ibu. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa. Siapa yang bisa memimpin doa? Saya Ibu. Ya, silahkan. Baik, untuk teman-teman sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Dalam hati berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, baiklah. Apakah ada teman yang tidak hadir? Hadir semua Ibu. Baik, semuanya hadir ya. Ya Nah, Ibu. sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita tepuk semangat supaya kita tidak terlalu tegang dalam pembelajaran kita. Ayo, siapa yang bisa pimpin? Saya Ibu. Ya, silakan. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, ayo kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Adik-adik, ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah manusia itu merupakan makhluk hidup atau bukan? Makhluk hidup Ibu. Ya, betul sekali. Jadi, manusia itu adalah makhluk hidup. Nah, apa ciri-ciri dari manusia yang menggambarkan bahwa dia itu adalah makhluk hidup? Bernafas Ibu. Ya, betul sekali. Yang lain ada? Bergerak Ibu. Ya, betul. Jadi, manusia itu adalah makhluk hidup. Nah, ciri-ciri manusia adalah yaitu bernafas, memerlukan makanan, tumbuh dan berkembang biak, dan juga dapat bergerak. Nah, itulah ciri-ciri dari manusia. Nah, manusia itu adalah makhluk hidup. Jadi hari ini kita akan mempelajari mengenai ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ingin melakukan perjanjian kepada adik-adik sekalian. Jadi, jika Ibu sedang menjelaskan, kalian harus memperhatikan, tidak boleh ada yang kesana kemari dan tidak boleh ada yang berbicara dengan temannya. Jadi kalian harus fokus dengan materi yang Ibu bawakan. Nah, langsung saja, adik-adik, ini merupakan lagu apa? Lagu cicak-cicak di dinding. Ya, betul sekali. Jadi, cicak itu adik-adik adalah salah satu contoh makhluk hidup. Nah, untuk mengetahui ciri-ciri dari cicak sebagai makhluk hidup, ayo sama-sama kita nyanyikan lagunya. 1, 2, 3. Cicak, cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Ya. Jadi dari lagu ini kita dapat mengetahui ciri-ciri dari cicak. Nah, adapun ciri-ciri dari cicak ini yaitu dia dapat bergerak. Cicak bergerak itu dengan cara merayap di dinding. Nah, cicak itu juga memerlukan makanan. Contoh makanan dari cicak yaitu serangga. Serangga itu seperti nyamuk. Nah, cicak juga berkembang biak dengan bertelur. Nah, adik-adik coba perhatikan kembali lirik lagu yang ada di yang Ibu pegang ini. Jadi di bawah dari lirik lagu Cicak di Dinding ini ada simbol kotak.
di mana simbol kotak itu jika kita ingin menyanyikan lagunya nadanya itu pendek. Jadi kalau kita menyanyikan itu dengan cara pendek. Nah, ini ada juga tanda atau simbol yang merupakan persegi panjang. Jadi persegi panjang ini menandakan kalau kita ingin menyanyikan lagu ini nadanya itu harus panjang. Nah, contohnya yaitu cicak cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, begitu. Jadi kalian sudah mengetahui simbol-simbol dari cara membaca simbol-simbol dari lagu Cicak di Dinding. Nah, coba simbol-simbol lagu panjang pendek yang ada di lagu Cicak di Dinding ini. Jadi ibu ingin memberikan LKPD. Nah, di LKPD ini kalian membuat pola irama atau simbol dari lagu Cicak di Dinding, tetapi dia itu berbeda dengan pola yang sebelumnya kita sudah bahas. Nah, silakan diambil. Jadi kalau kalian ingin mengerjakan soalnya itu perhatikan dulu petunjuk dari soal tersebut. Nah, ada yang sudah selesai? Saya Ibu. Ya, coba perlihatkan simbol yang kamu buat dan setelah itu kamu peragakan bagaimana cara menyanyikan. Ini Bu. Oh, iya. Cicak cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Iya, bagus sekali. Nah, setelah kalian mempelajari itu, selanjutnya coba perhatikan gambar ini. Di sini ada gambar apa saja? Ada cicak, nyamuk, ikan Ibu. Ya, betul sekali. Jadi dari gambar ini coba kalian gambarkan ciri-ciri dari cicak dan ikan yang ada di gambar ini. Cicak bergerak dengan cara merayap Ibu. Kalau Iya. ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip. Cicak membutuhkan makanan. Terus cicak memakan nyamuk. Ikan hidup di air. Cicak berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan juga berkembang biak dengan cara bertelur Ibu. Iya, betul sekali. Jadi ciri-ciri dari cicak dan ikan itu hampir sama. Nah, di sini cicak itu dia bergerak dengan merayap, sedangkan ikan itu bergerak dengan menggunakan siripnya. Jadi dari kedua makhluk hidup ini itu sama-sama bergerak. Nah, terus ciri-ciri yang kedua yaitu cicak membutuhkan makanan. Nah, salah satu contoh makanan dari cicak itu yaitu nyamuk. Nah, sedangkan ikan itu juga membutuhkan makanan. Nah, makanan dari ikan ini bisa saja berupa pelet ikan atau rumput laut yang ada di gambar sini. Nah, jadi itu adalah ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, cicak itu dapat bertelur. Nah, cicak itu dapat bertelur, sedangkan ikan juga dapat bertelur.
adalah ciri-ciri dari cicak dan ikan. Siapa yang bisa menyimpulkan dari kedua ciri-ciri ini? Saya Ibu. Iya, silakan. Jadi Ibu, dari kedua hewan tersebut itu dia berkembang biak, sama-sama berkembang biak dengan cara bertelur. Iya, betul sekali. Selanjutnya, apa lagi? Itu saja. Ya, jadi kesimpulannya, jadi di sini Ibu ingin memperkuat kesimpulannya. Jadi kesimpulannya itu cicak dan ikan itu sama-sama mempunyai ciri dapat bergerak. Cicak dan ikan juga mempunyai ciri-ciri itu membutuhkan makanan. Cicak dan ikan juga mempunyai ciri-ciri yang sama, yaitu sama-sama bertelur. Nah, itulah persamaan dari ciri-ciri cicak dan ikan sebagai makhluk hidup. Adik-adik, jadi kita sudah mengetahui persamaan dari cicak dan ikan. Jadi cicak dan ikan itu mempunyai ciri-ciri yang sama, yaitu sama-sama bertelur. Tetapi cicak dengan ikan itu kalau bertelur itu tidak sama banyaknya. Jadi kalau cicak itu hanya sampai 5 sampai 6, sedangkan ikan itu bisa sampai ribuan telurnya. Nah, jadi sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara membilang bilangan ribuan. Nah, jadi di sini ada bilangan 1000. Kenapa dibilang 1000? Karena perhatikan baik-baik ya. Jadi angka pertama ini merupakan angka satuan. Paham Ibu. Yang kedua yaitu angka puluhan. Yang ketiga, angka ketiga itu merupakan angka ratusan. Angka ratusan. Sedangkan angka yang keempat ini adalah angka ribuan. Jadi, kenapa ini dibilang ribuan? Karena ada 3 angka di belakang koma. Nah, angka pertama yaitu satuan, angka kedua yaitu puluhan, angka ketiga yaitu ratusan, sedangkan angka keempat yaitu angka ribuan. Nah, coba perhatikan cara baca bilangan ini. Poin pertama itu ada angka 1000. Poin kedua ini dibaca 2000. Poin ketiga dibaca 3000. Poin keempat itu dibaca 4100. Poin kelima
dibaca 4.250. Keenam, 5.500. Ketujuh, ini dibaca 6.050. Nah, jadi ke adik-adik, kenapa ini dibilang 4.100? Karena di sini ada angka 4 dan 3 angka di belakangnya itu adalah ratusan. Angka yang 4 ini merupakan ribuan, sedangkan angka yang 1 ini adalah ratusan. Jadi cara menyebutnya yaitu 4.100. Nah, terus yang kelima ini ada 4.250. Kenapa disebut 4.250? Karena yang angka 4 ini adalah ribuan, sedangkan angka 2 ini adalah ratusan. Angka yang ketiga ini 5 ini adalah angka puluhan, sedangkan 0 ini adalah angka satuan. Jadi dibacanya 4.250. Nah, terus yang selanjutnya yaitu 5.500. Kenapa? Karena di sini ada angka ribuan yaitu 5, sedangkan di sini ada angka ratusan yaitu 500. Selanjutnya di sini ada angka 6.050. Kenapa? Karena di sini angka 6 ini merupakan angka ribuan, sedangkan ini adalah ratusan, tetapi di sini tidak ada angkanya. Jadi kita lanjut ke angka selanjutnya yaitu 5. Nah, di sini adalah puluhan. Jika dibaca ini dibaca yaitu 50. Jadi 650. Nah, selanjutnya yaitu 7.150. 7.000 ini adalah angka ribuan, 1 adalah ratusan, 5 adalah puluhan, sedangkan angka 0 ini adalah satuan. Jadi dibaca 7.150. Nah, selanjutnya yaitu angka 10.000. 10.000. Nah, ini kenapa dikatakan 10.000? Karena di sini ada angka 10. 10 ini adalah ribuan, sedangkan di belakang angka 10 ini tidak ada angka lain. Jadi di sini dibaca itu angka 10.000. Ya, jadi begitu cara menyebutkan bilangan dari 1.000 sampai 10.000. Jadi itulah pembelajaran kita hari ini. Nah, siapa yang dapat simpulkan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Saya, Ibu.
Ya, coba silahkan simpulkan. Tadi kita belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup sama bilangan Ibu. Ya, betul sekali. Jadi, hari ini kita sudah membahas mengenai ciri-ciri dari makhluk hidup, yaitu cicak dan ikan. Jadi, cicak dan ikan itu memiliki persamaan, yaitu cicak itu memiliki ciri-ciri dapat bergerak. Cicak itu bergerak dengan merayap, sedangkan ikan itu bergerak dengan menggunakan siripnya. Selanjutnya, ikan dan cicak juga mempunyai ciri-ciri yang sama, yaitu sama-sama memerlukan makanan. Jadi, makanan cicak itu contohnya adalah nyamuk. Sedangkan ikan contoh makanannya itu adalah rumput laut atau pelet ikan. Nah, selanjutnya cicak dan ikan juga mempunyai ciri-ciri yang sama, yaitu cara perkembangbiakannya itu sama dengan cara bertelur. Nah, selanjutnya hari ini juga kita sudah mempelajari mengenai cara membilang dari angka 1000 sampai angka 10.000. Nah, untuk cara membilangnya kita perlu mengetahui terlebih dahulu yang mana angka satuan, yang mana angka puluhan, mana angka ratusan, dan mana angka ribuan. Nah, dari situ kita dapat menyebutkan bagaimana angka 1000 itu disebutkan. Nah, habis itu apa? Apa lagi? Habis kesimpulan. PR. Lanjut. Ya. Nah, sudah. Jadi sebelum kita pulang, Ibu ingin memberikan kalian PR. Jadi PR ini kalian kerjakan. Setelah kalian kerjakan, minggu depan pertemuan selanjutnya kalian kumpulkan di meja Ibu ya. Ya, Ibu. Oke, silakan diambil. Nah, sebelum itu jadi kita sudah. Nah, itu saja pembelajaran kita hari ini. Silahkan siapa yang bisa memimpin doa dulu sebelum kita pulang? Saya, Ibu. Ya, silakan. Jadi untuk teman-teman sebelum kita pulang, mari kita berdoa dalam hati, berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, baik. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya ya. Ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.